상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차. Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga baik-baik saja ya. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Cuaca hari ini itu cerah tapi juga tidak terlalu menyengat banget nih teman-teman. Sesuatu banget karena sejak beberapa minggu yang lalu Kota Jakarta memang panasnya pol banget ya. Betul-betul menyengat banget. Dan kalau misalkan udah jatuhnya ke siang hari, teriknya kadang-kadang suka bikin pusing nih teman-teman. Kami beruntung banget hari ini dikarenakan memang sudah ada rencana untuk mau pergi main ke Pantai Ancol. Nah teman-teman, ini kita dalam perjalanan menuju Pantai Ancol dari arah Depok ya. Cukup jauh dan kami memakan perjalanan ini sekitar hampir 1 jam kurang lebih teman-teman. Tapi memang kondisi jalannya itu masih cukup sepi. Hari ini weekend, pas banget di hari Sabtu. Dan dikarenakan kami jalannya masih cukup pagi, jadi tidak terlalu padat sekali kondisi jalanannya. Sebetulnya hari ini tuh udah janjian dengan kakak-kakakku dan keluarganya untuk kita mau main pasir di Pantai Ancol. Tapi kakakku yang 2 lagi gak bisa ikutan karena memang ada acara. Dan kemudian yang bisa ikut hanya 1 kakakku aja beserta dengan keluarganya dari Bekasi. Kita sudah mulai masuk nih teman-teman ke area Ancol ya teman-teman ya. Jadi ini kita lagi ngantri mau bayar dulu nih tiket masuk. Nah tiket masuk ke Ancol itu 25.000 ya teman-teman. Dan kalau kita mau masuk ke pantai-pantainya, karena sekarang tuh ada beberapa pantai ya yang baru. Memang Ancol ini sudah melakukan reklamasi nih teman-teman. Jadi untuk pantainya sendiri saat ini ada 8 pantai yang memang ada di Ancol. Tapi kebanyakan untuk pantai-pantainya itu gratis ya. Jadi kita cukup bayar biaya 25.000 aja ketika kita masuk ke Ancol tadi nih teman-teman. Oh iya, untuk tiket Ancol semenjak pandemi itu bisa dibeli secara online ya. Jadi kita tinggal masuk aja ke websitenya di www.ancol.com, terus kita bisa langsung beli tiketnya di situ. Nah, daerah Pantai Ancol yang kami datangi itu di beach pool atau lagun ya teman-teman. Nah tadi sembari menunggu kakakku datang beserta keluarganya, itu kami udah makan siang duluan karena memang udah lapar ya. Berangkat dari rumah sekitar jam 9-an lewat dan kita sampainya itu sekitar jam 10-an. Emang karena nggak sarapan dari rumah, jadi ini kita udah duduk di situ. Untuk tikarnya kami sewa teman-teman. Sebesar 25.000 biayanya dan itu bisa kita pakai sampai selama kita bermain di pantainya. Ini anak aku tuh dari kemarin dia memang udah kepengen banget main pasir di pantai. Jadi dia tuh udah gak sabar banget. Padahal ini tuh lagi panas-panasnya, terik banget teman-teman. Dan akhirnya keluarga kakakku itu sampai. Bertepatan di hari ini, pas banget suami dan cucu aku tuh yang pakai baju ungu di samping anak aku itu berulang tahun. Jadi opa dan cucunya itu ulang tahun di tanggal yang sama teman-teman. Jadi kita kesini sekalian deh ya, kita ngerayain ulang tahun mereka berdua.
Di ada perayaan yang mewah, ini kuenya juga aku nggak sempet bikin, aku beli. Karena kemarin aku juga ada orderan kue ulang tahun dari orang lain teman-teman. Jadi aku nggak bikin kue untuk mereka berdua, kue ulang tahunnya ini beli aja. Terus kemudian aku cuma bikin nasi kuning. Nah, ini lucunya ketika kita udah bawa kue dan lilin, ternyata lilinnya nggak bisa dipasang teman-teman, nggak bisa dikasih api karena apinya nggak mau nyala. Karena memang anginnya itu kenceng banget teman-teman di sana. Nah, kemudian abis kita tiup lilin, ini kita langsung lanjut makan lagi. Pemanasan lah ya, yang tadi itu aku makan cuma sedikit aja sih. Jadi ketika kakak aku datang, ini kita makan lagi. Jadi kita potluck ya teman-teman. Tamasyanya ini bawa bekal dari rumah, terus kemudian habis itu kita makan deh ramai-ramai dengan bekal yang kita bawa dari masing-masing rumah. Seru banget rasanya, karena ini kembali mengingat masa-masa kecil dulu. Kalau keluargaku jalan-jalan ke pantai pasti seperti ini. Dan yang paling diingat itu adalah mamaku ya. Jadi mamaku memang biasanya kalau kita pergi kemana-mana itu suka banget masak. Lalu kemudian baru kita bawa makanannya dan kita makan ramai-ramai di tempat kita pergi tamasya. Dan itu yang aku lakukan juga teman-teman. Jadi memang itu salah satu cara untuk bisa berhemat dan juga mengirit pengeluaran ya kalau misalkan kita pergi jalan-jalan. Kadang-kadang kalau pergi ke mall juga aku suka bawa bekal untuk anak aku, kecuali memang kita udah berencana, oke deh kita mau makan gitu, memang kita tujuannya itu mau pergi makan di mall itu. Kalau teman-teman tidak mau bawa bekal juga bisa ya, jadi memang ada tempat penjualan makanan cukup banyak di Ancol. Tadi itu juga ada rujak, itu harganya 20 ribuan gitu teman-teman satu plastik. Ancol udah enak banget ya sekarang teman-teman, udah gak ada lagi tuh tukang penjajah makanan yang dari luar gitu ya, karena semuanya tuh sudah diatur oleh pihak pengelola Ancolnya. Jadi sampai yang kayak menyewakan tikar ataupun tukang jual makanan kayak rujak, minuman biasa, itu semuanya sudah diatur oleh pengelola Ancolnya. Mereka pakai seragam dan juga harganya itu sama semua teman-teman. Jadi tidak ada yang lebih mahal. Kayak Aqua ya, kami kehabisan karena memang lama nih kita pergi ke pantai Ancolnya ini. Cukup lama ya, dari pagi sampai sore. Dan kita kehabisan air minum. Kita beli air minum dan itu harga Aqua 600 ml itu dibanderol dengan harga 5 ribuan aja. Harga yang masih cukup wajar ya menurut aku, ketimbang kalau misalkan kita beli tanpa diatur oleh pengelola Ancolnya. Karena biasanya kan yang namanya makanan atau minuman di tempat wisata itu dibanderol dengan harga yang lebih mahal ya daripada kita beli di luaran. Ketika sudah kenyang makan dan ya udah kita langsung menuruti deh teman-teman nih keinginan anak aku untuk segera main. Padahal ini tuh lagi panas terik banget teman-teman. Ini tuh jam 12-an lewat. Untungnya tadi udah bawa sunscreen. Jadi udah langsung pakai deh tuh ya sunscreen ke muka, ke tangan, ke kaki gitu. Supaya masih lebih aman lah ya. Walaupun terkena paparan sinar matahari di jam-jam yang memang sangat terik banget nih. Oh ya teman-teman, sekarang kalau misalkan kita mau sambil main di pantainya gini, itu juga bisa ya kita naik kapal. Jadi disediakan ada kapal, satu orang bayar 20 ribu, atau bisa jadi kayak mereka langsung bilang, ya udah satu kali ngangkut satu keluarga, hanya satu kapal, full keluarga kita aja, itu 150 ribu. Jadi mereka jalan keliling ya ke beberapa pantai yang memang ada di Ancol. Nah, jadi sekarang banyak banget tuh pilihannya teman-teman. Selain hanya sekedar berenang ataupun main pasir, kita juga bisa main di Ancol itu sambil naik kapal seperti itu. Ngeliatin pemandangan dari atas kapal ke beberapa pantai yang ada di Ancol. Teman-teman jujur aku agak kaget ya setelah
vakum tidak pernah lagi pergi ke pantai Ancol ketika pandemi. Dan sekarang ternyata di Ancol itu sudah banyak beberapa pantai yang baru direklamasi. Jadi ada 8 pantai yang ternyata ada di Ancol, teman-teman. Nah, kita perginya itu ke beach pool atau lagun ya. Pantai ini sendiri berada di sebelah kanan Pantai Ria yang memang memiliki topografi yang bagus. Lokasi pantai ini dilengkapi dengan area yang bisa digunakan untuk berenang. Nah, pantai ini tuh aman untuk dikunjungi anak-anak hingga dewasa. Pantai ini tuh cukup populer ya, sehingga memang selalu ramai kalau liburan tiba. Tidak hanya untuk menyenangkan anak-anak, namun pengunjung dewasa itu juga bisa menikmati momen menyenangkan sambil berjemur maupun bersantai. Yang kedua itu ada Pantai Festival. Pantai Festival ini sendiri sudah sangat populer ya, karena lokasi pantai ini memang sering diadakan festival yang menarik. Bahkan pada beberapa waktu tertentu lokasi ini sangat ramai pengunjung, teman-teman. Lokasi Pantai Festival ini itu ada di pesisir barat kawasan Ancol. Keunikan dari pantai ini yaitu dia memiliki dermaga kayu yang kokoh. Dermaganya itu dibuat melintang di bibir bahari pantai sehingga memudahkan para pengunjung untuk menikmati keindahan laut yang menawan ya teman-teman. Nah, wilayah ini juga sering dijadikan untuk tempat spot foto yang menarik karena dia memiliki latar belakang yang cantik. Lalu kemudian ada Pantai Marina ya teman-teman yang memang juga sudah dikenal cukup lama. Kemudian Pantai Marina ini sendiri dia dilengkapi dengan pelabuhan kecil yang digunakan untuk bersandarnya kapal pribadi maupun kapal pesiar. Dan kalaupun misalkan ya kita mau berkunjung ke daerah Kepulauan Seribu, kita bisa menyewa kapal dan mulai perjalanannya itu dari lokasi Pantai Marina ini teman-teman. Kemudian untuk yang keempat ada Ancol Beach City atau ABC. Nah, Ancol Beach City ini dia punya venue outdoor yang bisa menampung pengunjung itu sampai sekitar 5.000-an orang ya teman-teman. Wisata pantai ini itu sudah terlihat berbeda karena dia dilengkapi dengan panggung dan juga sound system, sehingga sangat cocok untuk terselenggaranya berbagai acara. Yang kelima ada Pantai Indah Ancol. Nah, Pantai Indah Ancol ini dia itu lokasinya dekat dengan mall dan juga Hotel Mercure. Di area pantai ini juga sudah dibangun panggung musik yang bertujuan untuk memfasilitasi berbagai acara. Untuk yang keenam ada Pantai Ria. Pantai ini lokasinya itu dekat dengan gerbang timur Ancol, teman-teman. Nah, untuk pantai ini, dia didominasi dengan pohon kelapa yang menjulang tinggi dan juga hamparan pasir putih. Nah, jadi pohon-pohonnya itu juga cukup rindang ya, jadi menghadirkan suasana yang sejuk dan nyaman. Tempat ini juga cocok untuk wisata keluarga ya, teman-teman ya. Nah, untuk area pantai ini itu dilengkapi dengan arena permainan untuk anak yang bentuknya itu mirip dengan kapal terdampar. Pada bagian dalam kapal ini ada seluncuran dan jembatan berwarna-warni yang itu bisa membuat permainan makin seru ya teman-teman. Tapi area pantai ini tidak bisa digunakan untuk berenang karena memang tergolong curam. Tapi para pengunjung bisa melakukan kegiatan lain seperti bersepeda, jogging, ataupun juga bermain. Lalu kemudian untuk yang ketujuh, ini ada Pantai Bende. Lokasi pantai ini tidak jauh dari area Pantai Ria, teman-teman. Pantai ini juga dilengkapi dengan jembatan kayu yang bentuknya unik dan menawan karena dia memiliki bentuk melengkung ke arah pendopo. Nah, jembatan ini tuh kayak terlihat mengapung di tengah laut. Terus kemudian ini juga sering dijadikan tempat untuk sesi foto prawedding teman-teman ataupun juga acara pernikahan ya. Dan tidak hanya itu saja, kita juga bisa menikmati sunset dari dermaga ini teman-teman. Dan yang terakhir atau yang 8 ini ada Pantai Karnaval. Ini dia sudah lama jadi tujuan wisata keluarga teman-teman. Di lokasi ini itu kita bisa menikmati kuliner, berfoto, jogging, dan juga lain sebagainya. Nah teman-teman, demikianlah ada 8 pantai yang ada di Pantai Ancol yang kita bisa kunjungi ya teman-teman.
Jujur aku pribadi juga cukup kaget ya, karena ternyata Ancol sudah berubah dengan sangat signifikan untuk pantai-pantainya. Pantainya udah cantik dan juga sudah pasirnya udah putih teman-teman. Kalau dulu kan lebih gelap ya, pekat gitu. Kalau sekarang udah enggak, tapi kalau untuk masalah airnya, ya memang kita nggak bisa bandingkan dengan pantai-pantai yang ada di daerah lain selain kota Jakarta ya. Karena kalau di tempat lain memang jauh lebih bersih menurut aku, jauh lebih bening. Tapi kalau untuk Pantai Ancol nggak bisa kayaknya teman-teman. Ya mungkin bisa ya, tapi nggak tahu deh harus diapain, nggak ngerti juga. Tapi itu pun juga tidak mengurangi kesenangan untuk anak aku bermain di sini ya. Cukup happy bisa bermain, walaupun hanya berenang di pinggir-pinggiran pantai. Karena memang ada batas pengaman yang tidak boleh dilewati ya. Sudah happy juga bisa bermain pasir teman-teman. Tidak hanya anak dan cucunya, tapi papanya juga enjoy dan menikmati untuk bermain di Pantai Ancol kali ini teman-teman. Iya, untuk mainan yang digunakan nih untuk mencetak-cetak pasir yang digunakan oleh kami, ini tidak kami beli di kawasan Pantai Ancolnya ya. Kalau teman-teman lupa, teman-teman boleh beli di situ, tapi mohon maaf aku kurang tahu harganya. Ini kami pergi beli itu di Naiso yang ada di Depok. Jadi memang harganya nggak terlalu mahal, hanya sekitar 30 ribuan aja. Aku suka karena embernya itu bisa ditekuk karena dia dari silikon. Jadi ringkes dan juga praktis. Kondisi sudah semakin sore dan juga tentu saja semakin ramai ya teman-teman. Makin banyak nih keluarga-keluarga yang berdatangan ke pantai ini. Walaupun memang aku bilang kondisi di sini memang nggak terlalu ramai banget kayak biasanya. Kadang-kadang kalau pas lagi liburan yang di peak season itu wah parah, kita nggak bisa bergerak ya karena udah terlalu padat. Kalau seperti ini kan masih ada ruang-ruang, walaupun memang cukup padat tetapi masih bisa lah ya, masih berenang dengan bebas. Kita masih ada spot khusus kita bisa bermain pasir dengan nyaman gitu teman-teman. Jadi memang kalau mau datang sebaiknya memang di weekday ya, jangan di weekend. Karena kalau di weekday kita lebih puas, kita bisa lebih menikmati pantainya karena memang jauh lebih sepi daripada pada saat weekend ataupun pada saat peak season teman-teman. 상상도 할 수 없는 일이 생겼어 내게도 이런 일이 있다 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편해서 조면에 별 얘기를 다 얼마나 바보 같아 보였을까 내가 매일 혼자 걷던 그 길도 바람에 흔들거리는 그 다리도 외롭게 보내던 주말도 이제는 너와 나 그래 너와 나 All love, one love 이게 사랑인 거야 자꾸만 보고 싶어 나는 fall in love 내게 fall in love 환하게 웃는 네가 좋아 다시 또 fall in love 시간이 가도 너와 지금 이 순간에도 네가 그리워 안고 또 말하고 싶어 My love, one love
이게 사랑인 거야 자꾸만 기다려줘 나는 fall in love 내게 fall in love 환하게 웃는 네가 좋아 다시 또 fall in love 시간이 가도 너와 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 Nah, ini aku tidak tahu ya namanya pantai apa karena kita cuma lihat dari atas jembatan. Tapi ini pada saat kami menyewa sepeda listrik, teman-teman. Jadi kita bisa sewa sepeda listrik ya sekarang di Ancol. Nah, ini jembatannya juga baru, tapi aku memang nggak tahu ini wilayah yang mananya ya, teman-teman. Nah, itu sepeda listriknya seperti itu. Biaya sewanya itu dia cukup bervariasi. Ada yang 15 menitan kalau nggak salah, tapi aku lupa ya berapa. Yang kami sewa ini harganya 70.000. Itu bisa dipakai selama 1 jam 20 menit. Nah, ini dalam kondisi kita lagi jalan pakai sepeda listriknya, terus kemudian aku shoot ya. Asli teman-teman, ini tuh bener-bener ya menyenangkan banget ketika kita jalan terus kemudian sambil melihat ke arah matahari yang hampir terbenam nih. Jadi itu betul-betul indah banget, anginnya juga sepoi-sepoi, enak banget teman-teman. Bermain ke pantai memang selalu menyenangkan ya teman-teman, dan kami pasti akan kembali lagi untuk menikmati pantai-pantai lainnya yang ada di Ancol. Ini adalah beberapa foto-foto yang kami abadikan selama ada di Pantai Ancol. Dan demikian videonya sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon. Bye-bye.